Saya Cisen, saya masih bekerja dan saya suka bercocok tanam. Saya pertama kali mengawali itu tahun 2015. Lalu saya coba belajar, berawal dari depan halaman rumah yang hanya sekitar 3 kali 5 meter persegi saja. Dari situ banyak proses yang kita lalui lah. Jadi belajar dari yang kecil, terus dengan instalasi seadanya, bahkan mungkin hanya dengan box-box itu. Lalu akhirnya kita belajar sama senior, kita kursus, kita ikut latihan sana sini, kita juga berkomuniti, kita juga menjalin silaturahim dengan para senior, dan akhirnya ya jadi banyak ilmu. Kita saling sharing, kita jadi banyak ilmu. Oke, apa yang membuat saya tertarik dengan hidroponik atau organik? Karena pada saat itu saya pengen makan sayur. Jadi kayak tiap hari itu kalau pulang kerja, terus makanan yang ada paling yang di kaki 5 itu ada nasi goreng, itu enak-enak sih sebenarnya. Cuman ini apa namanya, saya merasa kalau konsumsi itu tiap hari badannya kayaknya agak berat gitu, letih gitu, capek. Nah itu saya pengen makan sayur, tapi kalau beli makan sayur organik ya lumayan mahal juga gitu kan. Akhirnya ya sudahlah, kita coba-coba tanam sendiri di rumah, terus pas dikonsumsi ternyata enak, ternyata segar gitu kan. Cuman kalau konsumsi tiap hari kayaknya kebanyakan juga, jadi akhirnya kita coba untuk sedikit-sedikit kita coba produksi, kita coba jual ke teman-teman. Ternyata banyak peminat, ada ini apa namanya, ada market ternyata di sana, walaupun saya masih bekerja waktu itu kan, dan sekarang masih bekerja juga. Nah terus dari situ saya berkeinginan untuk kenapa nggak kita besarin aja gitu. Sudah, kita mulai kontraklah di halaman rumah depan itu ada satu rumah kosong yang punya hub, ada lahannya, sudah kita setup greenhouse di situ. Jadilah. Dan secara nilai ekonomis, tanaman hidroponik dan organik itu masih harga yang lumayan cukup tinggi kalau kita mau lihat di supermarket. Nah itu walaupun kita mau mencoba menjual dengan harga setengah dari supermarket, kita masih dapat margin. Jadi HPP-nya itu masih bisa kita tekan lebih rendah lagi, sehingga walaupun mungkin catatan awal kita butuh investasi awal, tetapi seiring berjalannya waktu, cost dari produksi itu sebenarnya masih bisa dapat margin dan ada potensi untuk dibisniskan. Oke, saya mengencourage atau ingin mengajak kawan-kawan anak-anak muda ini, walaupun mungkin dengan kesibukannya sebagai ex-muda muda, mau di urban area segala macam, dengan hidroponik ini kita bisa tanam dimanapun. Coba, paling tidak mungkin sisihkan waktu sedikit main game untuk coba untuk ini apa namanya, bercocok tanam. Ini lahan sempit aja bisa produksi, setidaknya sudah bisa kita konsumsi sendiri, dan mindset untuk kita memproduksi satu tanaman, atau kita jangan menganggap bahwa hanya tangan yang basah atau yang dingin yang bisa tanam sayuran atau nanam tanaman di area rumahnya. Tapi itu sebenarnya bukan soal tangan dingin, tapi lebih ke arah bagaimana kita membentuk pola pikir bahwa oke, aku harus nanam, aku harus produksi, besok harus kita lihat proses pertumbuhannya seperti apa, kita harus menyediakan kebutuhan tanaman. Nah kalau kita sudah tertanam mindset itu, mau di skala kecil, skala besar, itu nantinya juga akan bisa punya regenerasi untuk ketahanan pangan untuk produksi. Karena Indonesia itu sangat istimewa, mau tanam apa aja hidup, dia tidak terbatas dengan season, jadi sepanjang tahun bisa produksi dan bisa panen. Ayo, untuk anak-anak muda Indonesia, kita yang masih punya banyak energi nih, masih punya banyak cita-cita, masih jauh panjang cerita hidup kita bikin kita menjadi salah satu bagian dari kontribusi untuk di bidang pertanian di Indonesia. Oke, salam berbunyi.